Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Tarnesi dengan NIM 08051382025088 dari kelas B, jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosonder sederhana pada praktikum dasar-dasar akustik. Berikut penjelasannya. Ekosonder sederhana atau fish finder. Ekosonder sederhana adalah salah satu jenis sonar. Sonar merupakan suatu alat dari teknologi hidroakustik. Teknologi ini memanfaatkan perambatan gelombang suara untuk mendeteksi objek yang berada di dalam kolam dan dasar perairan. Ekosonder sederhana atau fish finder sendiri merupakan ekosonder yang menggunakan unit layar video sebagai media tampilan ekogram. Ekosonder ini tidak dilengkapi unit untuk media penyimpanan data, sehingga ekogram yang ditampilkan hanya bersifat sementara, dan alat ini juga dapat digunakan untuk mencari daerah penangkapan ikan dan mengamati kondisi dasar perairan pada waktu alat tersebut dioperasikan. Time base, komponen untuk membangkitkan pulsa listrik. Untuk menyalakan transmitter time base berfungsi sebagai penanda pulsa listrik untuk mengaktifkan pemancaran pulsa yang dipancarkan oleh transmitter melalui transducer. Suatu perintah dari time base akan memberikan saat kapan pembentuk pulsa bekerja pada unit transmitter dan receiver. Menurut Johannesson dan Mitchell, tahun 1983, salah satu fungsi dari time base adalah menghasilkan penentuan waktu yang dipakai untuk menetapkan akurasi pada pengukuran kedalaman. Selain itu, untuk mengatur tingkat pulsa di mana transmisi dibuat. Sehingga time base berperan dalam penentuan kekuatan pulsa yang dihasilkan transmitter. Marwanto tahun 2011 mengungkapkan bahwa time base adalah komponen yang menghasilkan frekuensi, durasi untuk memisu transducer. Single beam ekosonder. Ekosonder single beam merupakan instrumen akustik yang paling sederhana, yang hanya memiliki satu beam untuk mendeteksi target masuk dalam cakupan pancarannya. Beberapa kelebihan penggunaan ekosonder single beam untuk survei substrat dasar perairan yang meliputi efisiensi dan produser pengolahan data yang standar, pengoperasian alat yang relatif mudah, serta tingkat akurasi tinggi baik dalam resolusi maupun presisi hasil. Transducer. Fungsi utama dari transducer adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara. Ketika suara akan dipancarkan ke medium dan mengubah energi suara menjadi energi listrik ketika eko diterima dari suatu target. Sehingga transducer memiliki peran ganda. Selain itu, transducer pun juga harus diposisikan di bawah permukaan air agar tidak terjadi bias antara udara dan air. Transducer adalah bagian dari alat penggema yang mengubah energi listrik menjadi mekanik, dan juga sebaliknya. Gelombang tersebut merambat pada medium air dengan cepat rambat yang relatif diketahui atau dapat diprediksi, hingga menyentuh dasar perairan dan dipantulkan kembali ke transducer. Di sisi lain, transducer juga berperan dalam menangkap gelombang suara yang dipantulkan medium di dalam air. Dan yang terakhir ada display. Display berfungsi untuk menampilkan data dan hasil dari permukaan gelombang laut transducer. Gambar yang nampak pada display bukan berupa gambar yang bisa langsung dibaca, akan tetapi hanya berupa grafik dengan warna yang berbeda-beda, yang menunjukkan selang waktu antara pemancaran gelombang dan penerimaan, sehingga informasi pada display perlu diinterpretasikan. Menurut Johannesson dan Mitchell tahun 1983, setelah diperkuat sinyal eko, masih berbentuk pulsa yang terjadi dari siklus pada frekuensi ekosonder. Sehingga, untuk dapat ditampilkan hanya pulsa pada frekuensi ekosonder yang sudah diperkuat lagi, kemudian didemulasi atau dideteksi, serta diperbaiki. Baiklah, berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.